Ada banyak sekali beasiswa yang sudah saya coba guys. Kali ini saya akan membahas tentang beasiswa Fulbright. Ikuti ya. Video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat. Saya kesini itu guys adalah dengan beasiswa yang namanya Fulbright, Foreign Student Fulbright Scholarship. Jadi waktu itu sekitar tahun 2018 saya apply melalui online ke fulbright.org. Sebenarnya waktu itu saya tidak ada rencana untuk mengajukan beasiswa ini guys. Karena tahu sendirilah guys ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa masuk ke universitas di sini di Amerika Serikat ini tidak mudah. Sorry agak bising tadi guys karena ada pemotong rumputnya. Nah itu dia guys di belakang saya. Ternyata waktu itu saya dipanggil untuk wawancara. Sekitar kalau nggak salah saya apply sekitar Februari. Kemudian berita untuk datang wawancara itu sekitar Mei menjelang puasa. Ya tentunya saya sangat bersyukur sekali ya guys ya. Kemudian saya jalani aja gitu guys. Ternyata yang namanya rezeki tetap dipanggil untuk mengurus berkas-berkas. Banyak sekali guys berkas-berkasnya. Dan asal tahu saja guys waktu itu saya urus berkas-berkasnya itu sekitar 2 hari menjelang Lebaran. Saya sudah siap-siap mau berangkat mudik ke kampung. Datang email untuk mempersiapkan surat-surat. Ya alhamdulillah waktu itu walaupun hektik sekali atau impossible untuk mempersiapkan surat-surat itu, ternyata bisa juga. Itulah yang saya sebutkan memang rezeki nggak kemana. Berarti udah ada 3 ya guys. Sama apply dulu atau ajukan dulu beasiswanya. Kemudian yang kedua wawancara. Yang ketiga tunggu hasil wawancara. Dan mempersiapkan berkas atau mengirim berkas-berkas. Dan selanjutnya surat rekomendasi yang saya ingat. Yaitu langsung mereka mengirimkan surat rekomendasi atau meminta rekomendasi dari orang yang sudah kita sebutkan di surat aplikasi bahwa kita akan menerima surat rekomendasi dari orang-orang tersebut. Waktu itu ada 3 orang yang diminta untuk memberikan rekomendasi, yaitu 2 dosen saya dan 1 adalah pimpinan saya di kantor. Setelah itu guys, kemudian kita tinggal nunggu untuk proses selanjutnya. Biasanya kalau kita seumpamanya kurang bahasa Inggrisnya atau TOEFL-nya pakai IBT, jadi minimal kalau nggak salah yang saya ingat 90 ya. 90 setelah mempersiapkan berkas-berkas itu guys, saya diminta untuk ikut kayak les gitu guys. Les untuk persiapan GRE namanya. GRE itu adalah seperti tes. Kalau kita mungkin di Indonesia
Oto Bappenas itu kalau nggak salah ada psikotes seperti itu juga. Jadi waktu itu guys saya ditawarkan untuk ikutan kursus GRE sekitar 3 bulan untuk meningkatkan skor GRE. Karena saya waktu itu kerja, tidak mungkin saya tinggalkan. Jadi saya mandiri saja belajarnya. Dan kita dikasih kesempatan untuk ujian GRE. Biasanya maksimal 2 kali. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu saya dinyatakan lulus juga. Biasanya setelah itu kita dikasih pilihan beberapa universitas, kemudian kita pilih dan mereka apply ke universitas di Amerika. Jadi kita hanya istilahnya terima beres gitu guys. Jadi semua diurusin alhamdulillah. Namun bagi teman-teman yang ingin ke universitas lain selain pilihan dari Fulbright boleh juga, tapi bisa dilakukan dengan mandiri dan biaya mandiri juga. Kemudian setelah menunggu kira-kira sekitar 3 bulan, sekitar Februari, kita pilih di antara yang lulus dan kita menunggu yang namanya PDO. PDO itu adalah seperti persiapan keberangkatan guys. Jadi kita dikumpulkan di suatu tempat dan briefing untuk keberangkatan. Setelah PDO, biasanya ada juga yang namanya Gateway Orientation, yaitu sebelum kita masuk perkuliahan, kita terkadang diajak jalan-jalan untuk mengetahui budaya Amerika. Terkadang ke berbagai tempat atau negara bagian di Amerika yang berbeda dengan tempat di mana kita belajar. Dan semua biaya guys, mulai dari wawancara hingga keberangkatan, hingga kuliah di sini, hingga nantinya selesai pulang ke tanah air, semuanya dibiayai oleh Fulbright. Jadi jangan khawatir guys soal biaya. Tapi kalau seumpamanya kita keluar dari seleksi di pertengahan, kita diharuskan membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Fulbright sebelumnya. Jadi kita memang harus sudah niat kuat untuk mengikuti seleksi hingga tuntas, hingga selesai kuliah. Disitulah komitmennya guys, kalau dalam beasiswa Fulbright ini. Dan saya kira semua beasiswa seperti itu ya guys ya. Belajar ke luar negeri itu guys, kalau menurut saya ya secara pribadi, sangat bermanfaat. Karena kita belajar berbagai pengalaman, baik itu secara akademik, secara budaya, kemudian mungkin secara personal juga. Karena di sini kita bersentuhan dengan berbagai budaya internasional dari seluruh dunia. Jadi sangat banyak sekali pengalaman hidup yang mungkin kita akan dapat di sini. Dari sisi akademik guys, kalau menurut saya sangat luar biasa sekali manfaatnya. Jika seumpamanya, ya ini sebagai penilaian pribadi saja, sebelum kita belajar di luar negeri seumpamanya kita dapat 100. Setelah kita belajar di luar negeri, kalau menurut saya bisa 2 kali lipat guys. Karena apa? Karena kita banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bahkan kita tidak sangka sebelumnya. Kalau pertanyaannya seumpamanya
tapi kan sulit mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti itu ya. Kalau menurut saya sih guys, kalau kita sudah berusaha, insya Allah pasti ada jalannya. Yang penting kita berusaha dulu. Soal hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Gak usah terlalu pusing gitu guys. Kalau saya sih pribadi berusaha saja dulu. Soal hasilnya kurang memuaskan, saya tidak terlalu ambil pusing. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu yang saya ingat guys. Anginnya cukup kencang sekali dan dingin. Luar biasa dinginnya guys. Jaga karena kencangnya kamera saya pun sedikit terganggu. Itu saja guys ya, karena anginnya juga sudah kencang. Kalau ada pertanyaan silakan dibuat di kolom komentar saja. Semoga saja vlog ini bermanfaat buat kalian yang ingin studi di luar negeri. Jangan lupa subscribe, like, share. Bye.